Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita untuk mata pelajaran prakarya dengan materi sarana produksi bahan dan alat budidaya tanaman sayuran. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, bahwa dalam pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kalian bisa memahami sarana produksi yang digunakan dalam budidaya tanaman sayuran. Yang kedua, kalian bisa memahami tahapan-tahapan dalam melakukan budidaya tanaman sayuran. Baiklah, kita masuk ke materi untuk sarana produksi bahan dan alat budidaya tanaman sayuran. Sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran adalah hal yang pertama yang perlu kalian anak-anakku perhatikan sebelum melaksanakan yang namanya budidaya tanaman sayuran. Dalam melakukan budidaya tanaman sayuran, dibutuhkan sarana produksi dan pelaksanaan tahapan yang tepat sehingga dapat tumbuh dengan baik dan diperoleh hasil yang optimal. Kemudian, dalam bahan budidaya tanaman sayuran ada beberapa yang kalian harus perhatikan untuk menghasilkan tanaman sayuran yang optimal. Yang pertama adalah benih atau bibit. Gambar di layar ada 4 contoh benih atau bibit yang bisa digunakan untuk budidaya tanaman sayuran. Kalian perhatikan, ini dalam bentuk biji-bijian ini adalah benih kangkung. Kemudian yang kedua adalah benih cabai. Yang ketiga adalah benih cabai keriting. Ini hasil dari pembibitannya. Kemudian yang keempat adalah bibit bunga kol. Benih yang berbentuk biji, sedangkan bibitnya sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Jadi ini nampak contoh benih yang berbentuk biji dan bibit yang sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih atau bibit unggul yang berasal dari varietas unggul memiliki ciri-ciri. Yang pertama, daya tahan tumbuhnya besar, dia murni, tidak mengandung kotoran, tidak tercemar hama dan penyakit. Benih ini yang terjamin sebagai varietas unggul adalah benih yang bersertifikat. Jadi ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk melakukan budidaya tanaman sayuran. Kemudian untuk budidaya tanaman sayuran yang diperlukan juga yang namanya pupuk. Ini adalah contoh dari pupuk anorganik, sedangkan yang kedua ini adalah contoh dari pupuk organik. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Pupuk itu dapat berupa pupuk organik dan pupuk anorganik. Kemudian yang selanjutnya adalah pestisida. Ini adalah contoh dari pestisida buatan. Yang dinamakan pestisida adalah berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Ada 2 pilihan pestisida, yang pertama pestisida alami dan pestisida buatan. Untuk pestisida alami bisa memanfaatkan tanaman sebagai bahan bakunya. Contohnya adalah membuat daun nimba. Jadi di sini adalah contoh dari pestisida alami. Lanjut adalah media tanam. Media tanam
Jadi di sini ada tanah yang sudah dicampur dengan kompos. Media tanam itu berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam yang perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Jadi media tanam itu tidak boleh kita menggunakan sembarang karena kita harus memperhatikan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam umumnya berupa tanah. Berbagai alternatif media tanam yang meliputi sekam padi, humus, sabut kelapa, arang, batang pakis, kompos, mos, dan pupuk kandang. Itu adalah salah satu contoh dari media tanam yang bisa digunakan untuk melakukan budidaya tanaman sayuran. Sekarang kita masuk ke alat-alat yang digunakan untuk budidaya tanaman sayuran. Jadi ada beberapa peralatan yang digunakan dalam melakukan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dalam pengolahan tanah. Yang biasa kita gunakan adalah garpu. Ini adalah contoh dari alat pengolahan tanah. Yang kedua ada yang dinamakan skop. Dan yang ketiga ada yang dinamakan cangkul. Jadi ada 3 jenis alat pengolahan tanah yang digunakan untuk budidaya tanaman sayuran. Selanjutnya untuk alat pemeliharaan tanaman bisa kita menggunakan yang berupa gembor. Gembor, kemudian koret dan sprayer. Sekarang kalian memperhatikan ini adalah penyapian. Penyapian, ini contoh penyapian yang kita lakukan dengan menggunakan media tanam. Kemudian hasil penyapian seperti ini. Hasil penyapiannya, kemudian ini setelah siap pindah tanaman ke polybag lahan. Ini alat-alat yang digunakan dalam pemeliharaan tanaman. Ada 6 tahap-tahap yang harus kalian perhatikan dalam melakukan budidaya tanaman. Ke-6 tahap ini harus dilakukan secara runtun atau berurutan supaya hasilnya tanaman sayuran itu bisa lebih optimal. Yang pertama yang kalian lakukan pertama kali harus melakukan pembibitan. Yang kedua, kalian harus melakukan pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Yang ketiga, kalian melakukan penanaman. Setelah melakukan penanaman, pemeliharaan tanaman. Setelah pemeliharaan, kalian bisa melakukan panen. Yang keenam adalah pasca panen. Terima kasih kepada anak-anakku semua atas perhatiannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran prakarya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.